Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oh iya Bu, Ibu rencananya besok mau mempraktekkan coaching ya? Betul Pak. Jadi saya sebagai observer dan Ibu sebagai coach ya. Iya. Ya. Nah sebelumnya kita menyamakan persepsi nih terkait besok. Saya mau tahu dulu nih Ibu kira-kira target apa yang ingin dicapai pada praktek coach ini? Iya Pak, ada beberapa target yang mau saya capai dalam kegiatan coaching ini. Yang pertama yaitu ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching tersebut, baru kemudian mengidentifikasi terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching, baru menyusun rencana yang dilaksanakan oleh coaching tersebut. Kemudian komitmen dari tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coaching itu sendiri. Ya, oke lah kalau begitu Bu. Lalu kompetensi coach apa yang hendak Ibu kembangkan di sini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah kompetensi bagaimana cara menggali informasi dari coach itu sendiri dan bisa membuat solusi atas masalah yang dihadapinya. Kemudian saya hanya sebagai membantu coach tersebut untuk mengeluarkan atau menimbulkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, selanjutnya, bagian mana dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin Ibu amati? Kira-kira. Ya, pastinya dalam observasi ini kompetensi yang dari saya sendiri itu adalah kompetensi bagaimana saya bisa menggali informasi dari coach itu sendiri sehingga kemudian saya bisa mengarahkan coach itu untuk menentukan solusinya dari masalah yang dia hadapi sehingga dia bisa selesaikan sendiri. Ya, sudah mantap Bu itu. Sudah bagus juga kompetensi yang ingin dicapainya, baik itu coach maupun coach ya. Lalu indikator yang ingin diraih itu seperti apa kira-kira? Indikator ketercapaian yang ingin dicapai atau diraih di kegiatan coaching ini itu adalah coach itu bisa menyelesaikan atau menentukan sendiri solusi atas masalah-masalah yang dihadapinya. Baiklah, terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan pada sesi coaching nanti berjalan dengan lancar ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, semoga saya bisa menyelesaikan kegiatan sesuai harapan. Siap. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Dika. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu Dika. Bu Dika apa kabar? Alhamdulillah baik. Tapi kok saya tengok mukanya kurang semangat begitu? Aduh, saya lagi pusing nih Bu Dika. Masalahnya apa ya? Saya tadi ngajar di kelas nggak tahu kenapa tiba-tiba anak-anak kayaknya kurang fokus. Jadi bingung, nampak bingung begitu Ibu ya. Jadi Ibu apa yang Ibu harapkan dari pertemuan? Jadi saya berharap dengan saya bercerita ke Bu Dika nih, saya berharap nemuin solusi apa yang harus saya lakukan di kelas. Biar tuh saya nggak sedih kan, saya masuk kelas kok anak-anak saya biasanya memperhatikan kok nggak memperhatikan hari ini, kurang fokus. Jadi saya maunya anak-anak fokus lagi ke pelajaran saya, gitu, semangat lagi gitu. Baik Ibu, anak-anak tadi saya tangkap tidak fokus. Tidak fokusnya itu yang seperti apa Ibu? Tadi saya menjelaskan Bu Dika, ada yang tertidur, ada yang ngobrol. Saya udah kasih peringatan tadi, perhatikan Ibu. Tapi bisa juga mereka tertidur. Jadi menurut Ibu tujuan yang Ibu harapkan atau ingin Ibu capai dari pembicaraan kita ini yang seperti apa ya?
Ya itu tadi pendidikan saya, tujuan saya ingin anak-anak kembali fokus kepada saya, dan bisa bersemangat lagi dalam pembelajaran saya di kelas. Nah, Ibu, dari tadi masalah yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira Ibu hambatan-hambatan yang bagaimana yang dihadapi Ibu sehingga anak-anak itu tidak fokus begitu, tidak konsentrasi dalam belajar. Mungkin salah satunya hari ini karena saya nggak bawa laptop ke sekolah, jadi saya menjelaskan aja di depan kelas kepada anak-anak. Biasanya kan saya pakai media aja. Nah, hari ini saya nggak bawa laptop, jadi saya menjelaskan. Jadi kayaknya tuh fokus ke saya aja gitu. Saya nggak memperhatikan, tidak memenuhi gaya belajar anak, kebutuhan siswa saya. Jadi kayaknya di situ mereka jadi bosan gitu dengar saya berceramah di depan gitu. Berarti kalau saya tangkap tadi dari penjelasan Ibu itu lebih ke teacher shifter ya, Iya Ibu benar. mengajarnya Kayaknya ya, iya seperti itu. sehingga membuat anak merasa bosan. Mm-mm. Baik Ibu, selain itu ada lagi nggak hambatan? Hambatan yang ada di kelas mungkin, apa ya, mungkin pembelajaran saya yang kurang menarik. Hari itu saya nggak pakai media, pembelajarannya kurang bervariasi. Mungkin untuk kedepannya saya akan merubahlah uh, metode pembelajaran saya di kelas. Nah, begitu ya Bu. Jadi untuk membuat menarik dari pembelajaran Ibu, apa yang Ibu rencanakan begitu? Kemarin saya udah berpikir juga nih, saya akan lakukan asesmen awal dulu kan. Jadi dari asesmen itu saya akan melihat kebutuhan belajar siswa-siswa saya. Dan mungkin dari yang pernah saya pelajari, mungkin saya akan memakai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran ini adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswanya. Jadi harapan saya sangat besar di metode pembelajaran ini agar siswa saya kembali fokus nanti saat saya mengajar di kelas. Saya lihat Ibu mantap sekali memilih pembelajaran diferensiasi ini. Nah, menurut Ibu nih, kenapa Ibu memilih berdiferensiasi ini? Apa sebenarnya yang Ibu ingin capai dari diferensiasi ini sendiri? Pembelajaran diferensiasi ini kan adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar siswanya, Bu. Jadi dengan saya melakukan asesmen awal, saya akan melihat hasil dari kemampuan siswa-siswa saya. Jadi di saat itu saya bisa mengelompokkan siswa saya berdasarkan kemampuannya. Jadi mana yang menengah, mana yang perlu saya bimbingan dari saya, mana yang sudah bisa. Jadi dari situ saya bisa pastikan bahwa kebutuhan yang mereka butuhkan merata akan mereka terima pada saat saya mengajar di kelas. Baik Ibu, tadi Ibu sudah mengatakan akan mengelompokkan anak sesuai kesiapan belajar. Nah, ini saya mau tahu nih, kesiapan belajarnya itu dengan cara apa gitu Ibu bisa mendapatkan? Rencananya gini Bu, kan kami lagi masuk nih pembelajaran tentang bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu kan tentang pecahan, ya kan? Jadi saya mau pakai media mungkin origami. Jadi origami mungkin dengan cara melipat. Jadi melipat itu kalau kita satu kertas kita bagi dua, nak, jadinya bilangan rasionalnya berapa. Tapi kan saya udah melakukan asesmen dulu di awal tadi kan, jadi anak yang udah tahu mana yang bilangan rasional, mana yang belum sama sekali, saya udah tahu. Jadi mungkin sebagian dengan origami, sebagian juga mungkin ada dengan menggunting origami. Tadi kan ada melipat, mungkin nanti ada yang menggunting. Jadi tergantung ininya, nanti saya akan buat semenarik mungkin. Baik Ibu. Selain tadi Ibu melakukan
sama dengan halnya kalau menggunakan sesuatu benda berarti menggunakan alat peraga itu ya Bu ya. Iya benar. Selain Ibu menggunakan alat peraga, saya dengar juga tadi menggunakan media yang menarik. Apa ada lagi Ibu rencana Ibu untuk hal yang lain gitu? Mungkin saya akan laksanakan itu dulu Bu, biar bisa saya berjalan nggak, apa yang tujuan saya tadi itu berjalan nggak gitu. Jadi saya mungkin lakukan itu dulu. Kalau nggak berjalan mungkin saya akan variasikan lagi untuk berikutnya. Baik Ibu, tadi dari yang Ibu sampaikan, tadi ada saya mendengar metode ya. Nah, kira-kira fokusnya metode apa yang mau Ibu terapkan gitu? Metode yang saya akan ambil mungkin eh, bisa pakai tutor sebaya ya Bu ya. Tadi kan ada tuh yang tadi melakukan asesmen awal, tadi sudah pasti ada hasilnya, nanti anaknya sudah lebih tahu itu apa bilang rasional. Mungkin saya akan memanfaatkan tutor sebaya tadi. Kadang kan anak ini kalau kita yang mendampingi mereka kurang atau malu gitu kan untuk bertanya. Mungkin dengan tutor sebaya mereka lebih, oh saya nggak ngerti nih, kamu bisa bantu nggak gitu ya kan. Jadi kayaknya mereka lebih senang kalau didampingi sama temennya gitu. Ya. Baik Ibu, dari berbagai rencana tadi sudah ada beberapa rencana yang Ibu rencanakan. Rencana mana yang paling urgent yang akan Ibu lakukan di waktu dekat gitu? Rencana yang paling urgent yang akan saya lakukan adalah saya akan meningkatkan kompetensi pembelajaran saya lagi di kelas. Mungkin itu meningkatkan pembelajaran metode yang bervariasi lagi, yang berpusat kepada siswa, agar siswa saya kembali fokus kepada pembelajaran saya di kelas. Baik Ibu, sudah bagus sekali Ibu. Siapa yang Ibu libatkan dalam proses Ibu melakukan rencana itu sehingga bisa mencapai tujuan? Mungkin kalau melibatkan, saya akan kolaborasi yang pertama dengan kelompok kecil kombel kami matematika. Ada kan beberapa guru mapel matematika lainnya. Dari situ saya akan ini juga kolaborasi dengan mereka, bagaimana cara menyelesaikan atau melaksanakan pembelajaran yang seperti ini di kelas. Dan juga saya akan berkolaborasi juga dan meminta saran dari kepala sekolah dan teman sejawat lainnya. Mungkin itu yang dapat saya lakukan. Baik Ibu, kira-kira menurut Ibu target yang Ibu inginkan ini berapa lama Ibu targetkan? Mungkin untuk target seminggu ya Bu ya. Seminggu. Ya, seminggu Dua kali dua kali. pertemuan. Baik Ibu, dari target ini, dari target yang mau Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu, apa komitmen yang ada dari diri Ibu? Oke, komitmen yang akan saya lakukan yang pertama adalah pada tujuan awal tadi, tujuannya adalah bagaimana siswa saya kembali fokus kepada saya. Yang kedua, saya berkomitmen untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid saya. Yang ketiga, saya akan berkomitmen untuk selalu belajar dan membuat pembelajaran yang berinovasi dan bervariasi lagi. Bagus sekali Bu, memang harus seperti itu ya Bu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi dari masalah ini. Iya, kayaknya udah ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah sekarang kayaknya saya ngerasa lega gitu Bu. Udah, yang tadinya saya mumet ya kan mikirin anakku nggak fokus, jadi sekarang kayaknya wah lega nih, udah dapat nih solusinya. Ternyata solusinya dari saya sendiri rupanya Bu ya. Baik Ibu, kita sudah di penghujung ya ini Ibu ya. Ibu, dari pembicaraan kita tadi, kesimpulan apa yang bisa Ibu bawa pulang hari ini? Kesimpulannya adalah bahwa sebenarnya adalah permasalahan yang terjadi dalam diri kita bisa kita temukan solusinya dengan mengeluarkannya atau berkolaborasi dengan teman atau rekan kali ya Bu ya. Baik Ibu, saya yakin sekali Ibu bisa mencapai tujuan Ibu sesuai harapan Ibu.
pembelajaran yang kondusif, yang anak-anak tadi fokus dan konsentrasi, bahkan mereka belajar sesuai kebutuhannya yang Ibu inginkan. Nah, Ibu tetap semangat dan Ibu laksanakan rencananya dengan penuh konsentrasi dalam membuat melaksanakan perencanaannya, tadi berkolaborasi bersama temannya. Nah, mungkin itu saja Ibu pembicaraan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Eh, Bagaimana tadi hasil Ibu melakukan coaching dengan coach tersebut? Alhamdulillah Pak, saya mendengarkan dengan baik selama coach menyampaikan semua apa yang dihadapinya, masalah yang dihadapinya, kemudian sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coach tersebut. Oke, boleh nggak saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu melakukan coaching tadi? Boleh Pak, silakan Pak. Baik. Jadi menurut catatan yang ada pada saya, di sini secara keseluruhan proses coaching sudah berjalan sangat bagus. Dan juga Ibu menangkap setiap kata kunci yang ada pada coaching dan pernyataan-pernyataan coaching yang sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Dan juga menurut Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam kedepannya dalam praktek ini? Baik, saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu membuat pernyataan berbobot sehingga lebih bisa menggali potensi dari coach itu, lebih tergali lagi potensi yang ada pada coach tersebut. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kira-kira kapan nih ada waktu kita untuk melakukan percakapan lagi untuk merefleksikan kembali kompetensi yang Ibu mau kembangkan ini? Kira-kira sebulan lagi Pak. Sebulan ya Bu ya? Iya. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan ini. Mudah-mudahan untuk bulan depan kita sukses ya Bu ya. Iya Pak. Amin. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.